Wawancara napi tanpa izin, Dedi bisa diproses hukum. Ditulis oleh Manuel Mawengkang. Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari yang diwawancara oleh Deddy Corbuzier saat dirinya tengah menjalani masa tahanan akibat kasus korupsi ternyata tidak berizin alias ilegal. Wawancara itu sudah diupload ke YouTube Deddy Corbuzier dan tidak dapat izin dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan alias Ditjenpas Kementerian Hukum dan HAM. Belakangan ini kita melihat bagaimana hukum ini seolah-olah dianggap remeh dan dipermainkan oleh orang-orang yang merasa diri penting dan merasa tidak bisa terciduk karena hal-hal ini. Hukum diobok-obok. Bagaimana caranya? Dan logikanya si Dedi ini bisa mewawancarai Siti Fadila Supari, si napi kasus korupsi? Rita, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengatakan, kegiatan apapun yang terkait dengan narapidana dan orang lain harus seizin hubungan pemasyarakatan ini, apalagi wawancara. Kegiatan Siti Fadila dan Deddy Corbuzier yang bikin dia katanya menangis-nangis, entah meraung-raung atau tidak karena gua nggak smart enough untuk nonton YouTube jeleknya. Sangat tidak boleh dikerjakan tanpa izin. Rika berkesimpulan bahwa itu menyalahi aturan. Itu nggak ada izin. Kalau mau dibilang wawancara itu menyalahi aturan ya. Karena yang berkaitan dengan wawancara, hal yang berkaitan dengan pemasyarakatan, napi dalam hal ini harus izin Humas Ditjenpas. Adanya kecolongan ini akan kita cek, yang pasti itu tidak sesuai aturan. Kami tidak tahu dan tidak pernah keluarkan izin, kata Kabag Humas Ditjenpas Rika saat dihubungi Jumat 22 Mei. Lantas Ditjenpas pun memastikan bahwa si Dedi akan dipanggil, diberikan teguran, dan pihak-pihak yang membuat wawancara itu berlangsung pun juga akan diselidiki. Siti Fadila, mantan Menkes pun secara belak-belakan menceritakan tentang konspirasi dan virus COVID-19 di acara YouTube Om Deddy yang pernah dikibuli Anies melihat lab BSL 3 di Jakarta, yang ternyata hanya mirip toilet portable di Monas. Video itu pun sudah ditonton oleh 2,1 juta penonton per Jumat 22 Mei 2019. Dalam video itu, Siti dan Dedi berkuar-kuar tentang kasus yang menjerat Siti. Flu burung, virus COVID-19 sampai ke Bill Gates. Dedi pun keluar air mata dan menangis bawang di acara tersebut. Kok setelah dikibuli Anies Dedi jadi cengeng ya? Bagi para pembaca yang belum kenal Siti Fadila, dia adalah mantan Menteri Kesehatan, suksesor dari Terawan yang terjerat kasus korupsi di KPK. Siti dijerat kasus korupsi pengadaan alkes guna mengantisipasi kejadian luar biasa alias KLKB di tahun 2005. Setahun setelah SBY jadi presiden, dia juga terbukti menerima uang gratifikasi 1,9 miliar. Setelah itu di era Jokowi baru terbongkar semua. Pada tahun 2017, Siti dikurung di Lapas Pondok Bambu dan mendapatkan vonis 4 tahun. Artinya tahun ini dia masih berstatus napi. Dedi yang pernah dibohongi Anies mentah-mentah tentang laboratorium rasa toilet pun mengundang Siti ke acaranya. Tapi ternyata tidak ada izin. Artinya Dedi ini melanggar hukum positif negara ini. Apakah dengan ini dia bisa dipenjara dan dibotaki seperti Ferdian Paleka? Semoga saja enggak ya. Dan kayaknya sih nggak mungkin juga Dedi diperlakukan seperti Ferdian Paleka. Si Bahar saja nggak dibotakin kok, malah dikeluarkannya dari penjara. Itu rambut seperti nggak tumbuh, kok masih pirang aja. Padahal rambut aslinya hitam. Jangan-jangan di penjara malah si Bahar dapat jasa semir rambut pakai kiwi. Gua nggak tahu sih. Tapi saya berharap bahwa hukum di negara ini tidak lagi diinjak-injak oleh orang-orang yang merasa diri penting dan bisa lepas. Mereka ini harus diproses hukum. Ini bukan kriminalisasi kok. Ini murni kesalahan yang berpotensi untuk dipermainkan. Pak Jokowi mengatakan bahwa negara ini adalah negara hukum. Lantas jika hukum di negara ini sudah dipermainkan, mau jadi apa negara ini?
Negara ini berbasis hukum. Kalau basisnya sudah diobok-obok dan dipermainkan seperti ini, apa jadinya bangsa ini ke depannya? Ayo Pak Jokowi, ayo Pak Yasona Lawli, bergeraklah, jangan diam saja melihat Om Deddy ini langgar hukum. Kalau tidak ada izin, pasti langgar hukum. Jadi konsekuensinya apa? Ayo, jangan karena dia pendukung Anies, dia bisa bebas ngapain aja dong. Gue yakin sekarang Om Deddy lagi cari-cari bantuan dan siapkan klarifikasi. Percaya deh. Begitulah tuntut-tuntut. Ditulis oleh Emmanuel Mawingkang, dilansir dari siwet.com.